Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. News update, kabar-kabar pemain-pemain yang dihubungkan ya dengan Manchester United di jeda internasional ini. Ada beberapa kabar, termasuk juga nanti gua akan ke berita yang sumbernya adalah Fabrizio Romano, di mana Fabrizio Romano ini memberikan update kabar terkait dengan Rasmus Højlund. Tapi sebelumnya gua ingin ke dari Jerman ya, kabar dari Jerman bahwa Manchester United ini disebutkan memonitor Felix Nmecha. Jason Wilcox ini dikabarkan mengetahui pemain ini ketika dia berada di Akademi Manchester City. Jadi ini dikaitkan ya, Felix Nmecha. Felix Nmecha sendiri saat ini berusia 24 tahun. Dan dia ini berposisi sebagai gelandang tengah, posisi yang Manchester United juga menurut gue terbuka ya untuk mendatangkan pemain baru di musim panas nanti. Valuasinya saat ini 28 juta euro, kontrak masih cukup lama, 3 tahun lagi di Borussia Dortmund. Dan Borussia Dortmund sendiri dikabarkan oleh Sky Jerman bahwa menginginkan setidaknya 50 juta euro untuk pemain tengah berusia 25 tahun. 24 tahun ya. Kabar lainnya dari Graham Bailey, akun Graham Bailey, gue ambil dari United eksklusif, bahwa Manchester United ini telah mendekati Burnley untuk kiper James Trafford. Klub ingin mendatangkan kompetisi untuk Andre Onana. Ya, karena menurut gue memang banyak fans mungkin berpendapat terkait dengan Onana dijual di musim panas nanti, tapi fakta juga bahwa angka PSR dari Andre Onana ini paling tidak sekitar 30 juta ya, supaya Manchester United terhindar dari kerugian. Ini kalau dilepas di musim panas nanti, artinya memang Manchester United ini bukan situasi yang mudah. Tapi ya, sektor penjaga gawang dalam situasi yang tidak begitu stabil menurut gue. Apakah dengan mendatangkan misalnya James Trafford ini maka akan memberikan kompetisi yang lebih ketat terhadap Andre Onana sehingga juga bisa saling memacu ya, bermain di kapasitas yang lebih tinggi? Apakah ini juga berarti misalnya Altay Bayindir punya peluang juga akan dilepas di musim panas nanti? Atau seperti apa? Menurut gue ini akan menarik, walaupun menurut gue juga secara ringan amatiran asumsi bahwa prioritas tidak pada penjaga gawang. Gua melihatnya seperti itu. Gua bisa salah tapi ya. Dari tim Talk, Manchester United ataupun Aston Villa ya, ini memiliki opsi untuk melakukan pembelian Marcus Rashford di musim panas ini senilai 40 juta pounds. Marcus Rashford bermain 70 menit lebih bersama dengan Three Lions Inggris ya di kualifikasi Piala Dunia. Dan ini sudah cukup lama dia absen dan dia bisa kembali lagi ke tim nasional Inggris karena memang penampilannya yang bagus bersama dengan Aston Villa, sehingga peluang untuk dilakukan transfer permanen ini juga menurut gue terbuka ya, dengan angka 40 juta pounds berarti sekitar 45-50 juta euro, angka yang menurut gue cukup bagus untuk pemain 27 tahun ini, di mana Manchester United akan mendapatkan keuntungan 100% dari penjualan Marcus Rashford karena berasal dari akademi Manchester United. Dari Ekrem Konur, ini kabar juga terkait dengan Rasmus Højlund, nanti akan gue kaitkan dengan Fabrizio Romano ya. Manchester United ini dikabarkan dalam pembicaraan dengan Napoli terkait dengan potensi untuk melakukan pertukaran Victor Osimhen dan juga Rasmus Højlund di musim panas. Sudah ada diskusi tapi masih tahap awal ya. Napoli berusaha untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Manchester United disebutkan ini terbuka untuk melepas Rasmus Højlund dari Old Trafford, di mana Victor Osimhen juga menjadi target utama dari Manchester United. Apakah akan dengan pertukaran ataukah dua kesepakatan deal yang berbeda? Itu bisa saja terjadi atau bahkan ya tidak terjadi sama sekali. Peluang tersebut masih ada. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa klub-klub lainnya ini juga telah mulai mengkontak Manchester United. Dan ya, ini juga terkait dengan Rasmus Højlund, ditanyakan tentang ketersediaannya dan berapa angka dari Rasmus Højlund yang diinginkan oleh Manchester United kalau memang direncanakan untuk dilepas.
di musim panas, pemain yang baru 2 musim bersama dengan Manchester United. Disebutkan juga oleh Fabrizio Romano bahwa ada interest atau ketertarikan ya terkait dengan Rasmus Højlund ini dari klub-klub lain, dan bisa saja ada pergerakan di musim panas nanti untuk pemain berusia 22 tahun yang dihadirkan 2 musim yang lalu ya. Valuasinya saat ini ada di angka 45 juta euro. Didatangkan di angka 73 atau 74 juta dengan kontrak 5 tahun. Dan kalau dilihat berarti semusimnya 14,8, sudah melakoni 2 musim. Dan kalau dihitung angka PSR-nya, gue dapat di angka 44-45 juta. Mungkin angka inilah yang paling tidak diinginkan oleh Manchester United. Tapi menurut gue ya, kalau memang melepas Rasmus Højlund, setidaknya Manchester United harus bisa mendapatkan keuntungan. Artinya mereka harus melepas di angka lebih dari 45 juta euro. Mungkin 50, mungkin 55. Nah sekarang dengan penampilan Rasmus Højlund seperti ini, apakah ada klub yang mau membuka tawaran seperti itu? Kembali lagi, di situ adalah pertanyaannya. Tapi Fabrizio Romano mengatakan Rasmus Højlund ini menjadi salah satu nama yang bisa diperhatikan ya pergerakannya di musim panas nanti. Gua berharap ya Manchester United punya penambahan kualitas di lini depan, dan penambahan kualitas tersebut menurut gua ya saat ini gua dalam posisi ya Manchester United mendatangkan striker baru, striker dengan profil yang berbeda dengan Rasmus Højlund, dengan karakter yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda, sehingga bisa membagi beban dan juga tekanan khususnya untuk lini depan Manchester United. Kenapa? Kalau gua tarik 2 musim yang lalu, 2 musim panas yang lalu, Manchester United dikaitkan dengan nama-nama premium, tapi justru yang hadir pemain muda, Rasmus Højlund. Dan menurut gua dalam tanda kutip tidak fair kalau beban ini langsung dilemparkan sebagian besar atau bahkan seluruhnya kepada pemain muda ini yang belum pernah bermain di Liga Inggris pada saat itu ya, dan juga bermain langsung di klub sebesar Manchester United. Ada kesulitan-kesulitan di musim pertamanya, tapi dia menurut gue di musim pertamanya tersebut berakhir bagus, oke, mencetak 2 digit gol, dan ya menunjukkan adanya kekuatan karakter mental karena dia langsung mengalami masa sulit dan bisa mengatasinya. Memasuki masa kedua, musim kedua pun juga demikian. Dengan misalnya pergantian pelatih ya, dengan gaya yang berbeda, permainan pun juga tidak sama sistemnya. Menurut gua kenapa tidak diberikan waktu kesempatan lagi, tapi dengan support yang lebih baik untuk Rasmus Højlund menghadapi musim ketiganya di Manchester United ya. Karena kalau seandainya dilepas ya itu tadi, gua berharap Manchester United tidak hanya terhindar dari kerugian PSR, tapi bisa mengambil keuntungan dong dari PSR tersebut. Sehingga kalau dimasukkan angka keuntungan, Manchester United harus melepas Rasmus Højlund setidaknya lebih dari 45 juta euro. Dan ini menurut gue bukan angka yang mudah untuk mencari klub yang ingin mentransfer Rasmus Højlund di musim panas nanti. Di sisi lain ya Manchester United juga butuh pemasukan ya untuk bergerak di musim panas nanti. Kabar lainnya masih terkait dengan lini depan, Arsenal dan juga Manchester United ini beberapa klub yang melihat potensi untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Tapi Newcastle disebutkan menginginkan pemain ini, dan Brentford menginginkan 50 juta pounds untuk Bryan Mbeumo. Pemain yang punya pengalaman di Liga Inggris tentu saja bersama dengan Brentford. Musim ini menjadi salah satu musim yang terbaik menurut gue ya bagi Bryan Mbeumo ini di Brentford. Valuasinya kalau gue lihat di Transfermarkt, yes, ada di angka 50 juta euro untuk pemain yang berusia 25 tahun. Bisa bermain di sayap, bisa bermain di depan. Valuasinya terus naik bersama dengan Brentford, menunjukkan bahwa ya semenjak dia didatangkan di tahun 2019 dari Troyes, pada saat itu hanya 6,5 juta euro nih. Luar biasa bagaimana Brentford bisa mengembangkan pemain ini. Pemain yang gua suka profil bermainnya, bermain dengan kaki kidal ya, kaki kiri, tapi bisa beroperasi di beberapa posisi, di mana ya ini tipikal permainan atau
profil pemain juga yang disukai oleh sistem dari Ruben Amorim, bisa bermain di berbagai posisi. Hanya saja 50 juta euro. Ini angka yang menurut gue sangat tinggi untuk pemain yang memang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Kabar terakhir, Oke, sebelumnya gue ingin melihat kabar terakhir ini dari Fabrizio Romano ya. Hugo Ekitike, pemain muda ini dikabarkan akan meninggalkan Eintracht Frankfurt. Pemain yang berusia 22 tahun. Valuasi ada di 40 juta euro. Pemain lini depan ya. Center forward. 2029 kontraknya akan berakhir, tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano akan meninggalkan Eintracht Frankfurt dan sempat dikaitkan juga dengan Manchester United. Tapi menurut gue pemain muda Prancis ini sekali lagi ya, 22 tahun, 40 juta euro, resikonya tinggi, angkanya juga mahal. Menurut gue Manchester United membutuhkan profil yang berbeda, tidak lagi striker muda, tapi striker yang memang memiliki pengalaman, memiliki kualitas ya. Harga tidak begitu tinggi, tapi bisa menaikkan kualitas lini serang Manchester United untuk lini depan. Kurang lebih seperti itu. Untuk musim depan ya, lini depan untuk musim depan. Oke, kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.